Pemirsa, berbagai cara dilakukan agar penyaluran daging kurban tidak menimbulkan kerumunan. Salah satunya menyalurkan daging kurban dari rumah ke rumah atau diantar dengan ojek online. Proses pembagian daging kurban di RW 04 Jati Kramat Kaum Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digelar secara door-to-door. Satu persatu rumah warga didatangi panitia kurban untuk membagikan daging yang telah dibungkus kantong plastik. Pembagian daging kurban dengan cara seperti ini untuk menghindari dan mencegah kerumunan warga di tengah pandemi COVID-19. Panitia kurban menyiapkan 500 paket daging untuk dibagikan ke 3 RT dengan jumlah hewan kurban 1 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Kita berdasarkan kesepakatan karena ngikutin peraturan dari pemerintah, jadi kita tetap melakukan door to door aja. Yang seperti biasa kita nyebar kupon, sekarang kita nggak pakai nyebar kupon. Berapa yang paket disiapkan, Bang? Paket sekitar 500 tadi yang tersedia. Gitu. Yang dikorbankan berapa? Yang dikorbankan sekitar kambing 30, sapi 1 ekor. Sementara itu, Polres Tangerang Selatan menggandeng komunitas ojek online untuk mendistribusi ribuan paket daging kurban ke rumah-rumah warga. Babin Kamtibnas turut serta dalam kegiatan ini. Digandengnya ojek online oleh aparat kepolisian ini guna menghindari adanya kerumunan saat bagi-bagi daging kurban. Polres Tangerang Selatan juga menggandeng rumah makan Padang untuk memasak daging kurban agar para warga langsung dapat menyantapnya tanpa mengolahnya lagi. Keberadaan teman-teman ojek online ini ada 2 hal yang bisa kita peroleh. Yang pertama yaitu pendistribusian hewan kurban tidak menimbulkan atau memicu kerumunan. Kemudian yang kedua, rekan-rekan ojek online juga tetap bisa mencari nafkah dengan menjadi pengantar dari daging kurban tersebut. Selain mencegah kerumunan, diharapkan kegiatan seperti ini membuat pengemudi ojek online dan pengusaha warung Padang masih dapat penghasilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban mengamuk hingga merusak pagar rumah di Jakarta Timur. Sementara di Palangkaraya, anggota TNI sampai membantu menangkap seekor sapi yang kabur ke jalan. Seekor sapi kurban mengamuk dan merusak pagar bangunan di Jalan Cipinang Bali 2, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi saat hewan kurban ini hendak dibawa ke musola untuk disembelih. Diduga karena mengalami stres, sapi jenis ongole ini meronta dan berlarian ke permukiman warga sebelum terperosok ke dalam lubang dan akhirnya bisa ditangkap. Sapi seberat lebih dari 500 kg ini lari saat akan disembelih dan mengamuk ketika akan ditangkap oleh panitia kurban Masjid Baitul Amin, Perum PNS, Kelurahan Juwata Permai, Tarakan Utara, Kalimantan Utara. Karena tidak bisa dikendalikan, sapi pun akhirnya harus ditarik dengan mobil menuju masjid untuk proses penyembelihan. Seekor sapi kurban di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba lepas dan kabur ke jalan protokol sejauh 500 meter. Untuk menangkap sapi yang kabur, sejumlah aparat TNI dari Kodim 1016 Palangkaraya yang tengah berpatroli membantu menangkapnya menggunakan tali. Panitia kurban di kantor pajak Kota Palangka. Oh gitu. Di kantor pajak Kota Palangka. Entah gimana dia berontak langsung lepas. Mau dikurbankan tadi, Bang? Mau dikurbankan, mau siap disembelih. Setelah berusaha sekitar setengah jam, hewan kurban yang kelelahan dan berhenti di trotoar jalan ini akhirnya berhasil diamankan masuk ke dalam mobil pickup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pada perayaan Hari Raya Idul Adha seperti sekarang ini juga menjadi berkah bagi pengepul kulit hewan kurban. Meski harga kulit sapi mengalami penurunan, namun omset meningkat dibandingkan hari biasa.
Momentum Hari Raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19 ini sangat dirasakan berkahnya bagi para pengumpul kulit hewan seperti di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini. Nur Haya, seorang pengumpul kulit sapi di Kelurahan Punggoloka, Kecamatan Buatu, dari pagi sudah membuka lapak di pinggir jalan menyediakan jasa pembelian kulit sapi. Kulit hewan kurban ini nantinya bisa dijadikan bahan untuk pembuatan sepatu, ikat pinggang, serta dompet. Harga kulit hewan kurban saat ini mengalami penurunan. Namun, omset pada perayaan Idul Adha mengalami peningkatan karena banyaknya kulit sapi yang masuk. Kulit sapi dibeli seharga Rp2.000 per kilogram yang sebelumnya seharga Rp3.000. Kulit sapi ini berapa? 2.000 per kilo. 2.000 per kilo. Sekarang sudah ada berapa ekor sapi nih yang ini kulitnya? 20 ekor. Ada 20 ekor. Iya. Kulit-kulit sapi ini akan dikumpulkan di rumah pemotongan hewan Kendari, kemudian dikirim keluar dari Sulawesi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Idul Adha menjadi momen untuk berbagi, terutama di tengah pandemi COVID-19. Tokoh nasional Sandiaga Uno merayakan Idul Adha dengan berbagi 1.000 hewan kurban bagi masyarakat yang membutuhkan. Tokoh nasional Sandiaga Uno membagi 1.000 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pembagian hewan kurban dilakukan Sandiaga secara simbolis di Rumah Pemotongan Hewan Jalan Kemakmuran, Depok. 1.000 hewan kurban berupa sapi, kerbau, dan kambing dibagikan ke 114 rumah pemotong hewan. Kegiatan ini diharapkan menjadi upaya mendorong semangat persatuan umat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dari pandemi ini menggelorakan semangat berkurban untuk membantu saudara-saudara kita. Dan kita harus bangkit, kita harus pulih, dan kepulihan kita ini tentunya dengan kepedulian kita terhadap sesama. Senada dengan Sandiaga Uno, konten kreator Atta Halilintar yang turut hadir dalam acara ini juga menyuarakan semangat untuk berbagi di Hari Raya Idul Adha. Adalah influence yang baik untuk anak-anak muda. Kita berlomba-lomba untuk berbagi, berlomba-lomba untuk berkurban. Apalagi di sini nggak main-main, berbaginya banyak ya, 1.000 sampai ke seluruh Nusantara. Dan semoga ini jadi berkahnya juga, semoga buat banyak orang. Penyerahan hewan kurban juga melibatkan tokoh agama, ormas Islam, dan pondok pesantren di 17 provinsi di Indonesia. Harapannya, kurban ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha, Polda Metro Jaya membagikan daging kurban kepada sejumlah warga di DKI Jakarta, khususnya bagi warga yang tengah menjalankan isolasi mandiri. Ini orang Pemalang, suaminya orang Padang. Polda Metro Jaya bekerjasama dengan UMKM dan restoran nasi Padang yang terdampak PPKM darurat, mengolah daging kurban seberat 8 ton menjadi rendang. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya turut serta memasak rendang bersama salah satu pemilik restoran nasi Padang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya lagi mengulek nih buat rendang. Ternyata membuat rendang itu bukan hanya sekedar bagaimana memasak rempah dan daging, tapi dia ternyata ada seninya. Saya senang sekali diajari oleh Mak Cia. Dan lumayan butuh perjuangan karena panas ternyata. Panas. Masa rendang ini ternyata panas ternyata. Mudah-mudahan hasil olahan rendang kita ini bermanfaat buat saudara-saudara kita yang kurang mampu dan yang sedang melaksanakan isoman. Paket rendang masing-masing 800 gram dibagikan bersama beras, 5 kg bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banget Bapak. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak banget Pak. Ya Allah, mimpi apa saya Pak yang bisa ketemu Bapak nih, ya Allah ya Tuhan. Berkat. Kampanin Pak. Mana ininya? Biar rendang.
Bantuan dari Polda Metro Jaya ini pun disambut antusias dan penuh haru oleh warga ibu kota yang saat ini menjalani isolasi mandiri. Diperkirakan dari 8 ton daging akan tersedia 10.000 paket yang akan didistribusikan kepada warga di 28 titik kawasan padat penduduk di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya atas bantuannya kepada warga RT 12 RW 05 Uku. Semoga berkah dan bermanfaat. Salam selalu sehat selalu, sukses selalu. Penyaluran ini akan melibatkan Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas yang memiliki data warga kurang mampu dan sedang melakukan isoman di setiap kelurahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, MNC Peduli turut menyalurkan hewan kurban melalui masjid dan langsung kepada masyarakat. Penyaluran hewan kurban merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli setiap tahunnya. MNC Peduli menyerahkan hewan kurban ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dan beberapa masjid lainnya. Hewan kurban berupa sapi limosin seberat 800 kg diserahkan langsung kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Hewan kurban ini diharapkan bisa membantu asupan warga terutama yang terdampak pandemi COVID-19. Ya, tentunya kami dari MNC Peduli berkomitmen untuk terus menyalurkan hewan kurban setiap tahunnya, terutama dalam rangka Idul Adha. Dan kami akan terus menjalankan komitmen kami ini. Alhamdulillah untuk MNC Peduli itu tiap tahun kami menerima hewan kurban dan pemotongan di Masjid Istiqlal itu kami akan laksanakan pada tanggal 11 Zulhijjah atau tanggal 21 Juli sesuai dengan arahan pemerintah. Penyaluran hewan kurban merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli setiap tahunnya. Selain untuk memperingati Hari Raya Idul Adha, kegiatan ini juga dilakukan untuk meningkatkan semangat berbagi kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan.